Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa kembali dan menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, agar firman Tuhan menuntun kita, sehingga kita disertai oleh Tuhan dalam segala aktivitas kita. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Amsal 14 ayat 34. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani hasitongan do bangso mar mulia, tapi marlayas do bangso harani dosa. Dalam bahasa Indonesia, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam perjalanan sejarah bangsa, secara khusus bangsa Israel, maka kelihatanlah ketika mereka dekat dengan Allah, maka Tuhan memberkati bangsa itu, menyertai dan memberikan sesuatu, kekuatan, kebesaran bagi bangsa tersebut. Namun ketika bangsa Israel menjauh dari Allah, melupakan Allah, mereka akan menjadi hancur dan masuk kepada pembuangan. Pembuangan sebagai memperlihatkan, sebagai teguran bagi umat itu agar mengingat Allah dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya firman ini mau menerangkan bagaimana bangsa itu agar menjadi derajatnya tinggi. Bagaimana agar sebuah bangsa memiliki derajat yang tinggi adalah ketika bangsa itu hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup dalam kebenaran adalah hidup di dalam aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa itu sendiri dan konsisten untuk mematuhinya serta taat kepadanya. Ketika sebuah bangsa mau membuat bangsa itu baik, maka dia akan menggali kehidupan yang didasarkan kepada kebenaran-kebenaran dan untuk menjadi diteladani. Dan ketika untuk menggali kebenaran daripada bangsa, maka ada filosofi-filosofi agama yang akan diambil, sehingga melalui itu akan terjalin sebuah kebaikan, tertata sebuah keadaan yang harmonis di dalam sebuah bangsa. Oleh karena itu, ketika dalam Amsal dikatakan, apabila derajat bangsa mau tinggi, maka mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka konsisten terhadap apa yang sudah diaturkan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebuah bangsa apabila tidak mematuhi kebenaran itu, maka sulitlah untuk berkembang. Karena memang akan banyak yang melakukan tindakan semena-mena, akan banyak orang yang mencari keuntungan sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Akan banyak sistem yang dilanggar agar kehendaknya tidak terpatuhi ataupun terlaksana, namun kehendak orang lain diabaikan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari dikatakan apabila bangsa mau menjadi besar, dia harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan demikian juga kalau kita melihat secara lebih sempit lagi, kalau tadi dilihat secara bangsa, mari kita lihat sebagai keluarga. Apabila keluarga itu mau derajatnya ditinggikan, dia harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah dimulai daripada mengikuti, mematuhi kepada kehendak Allah. Dan kebenaran itu adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Apabila kehidupan kita mau ditinggikan derajatnya, maka hiduplah di dalam Kristus Yesus. Bersekutulah ke dalam firman Allah dalam hari-hari yang kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika keluarga membidik keluarganya dengan firman Allah,
yang menggali firman itu setiap hari, merenungkan firman itu setiap hari, dan menjalankan firman itu dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, maka rumah tangga ataupun komunitas itu akan menjadi ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan memang bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya ada sebuah pemeliharaan Tuhan yang jelas bagi orang yang benar, bagi orang yang tetap taat kepada firman Allah. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan dan mengajak kita agar tetap melakukan kebenaran. Karena memang ketika melakukan kebenaran itu adalah sebenarnya untuk meninggikan kita, untuk menjadikan harkat dan martabat kita untuk menjadi semakin tinggi. Karena Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita. Dan ketika kita menjadi hidup di dalam sebuah komunitas ataupun sebuah organisasi ataupun memegang sebuah jabatan, hiduplah di dalam kebenaran. Karena dengan kebenaran itu maka akan ditinggikanlah derajat daripada organisasi, komunitas, dan organisasi yang kita pegang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu tidak terlepaskan daripada kehidupan kita, sehingga melaluinya kita menjadi ditinggikan dan Tuhan memberkati kita melalui kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup selalu bersekutu dengan Allah, selalu hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan melalui Kristus Yesus, sehingga derajat kita akan menjadi ditinggikan oleh Allah dan kita hidup di dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di dalam kebenaran merupakan sebuah berkat tersendiri bagi kehidupan kami, bukan sebuah kesia-siaan. Karena ketika bangsa hidup dalam kebenaran, derajatnya akan ditinggikan. Ketika organisasi hidup di dalam Tuhan, derajatnya akan ditinggikan Tuhan. Dan ketika rumah tangga hidup di dalam kebenaran dalam firman Tuhan, mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman ini berusaha untuk menjadi hidup dalam kebenaran, karena kami akan mendapat berkat, penyertaan, dan janji setia Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Hamba berdoa kepada seluruh umat yang mendengarkan channel ini, berkati mereka, curahkan berkat-Mu dengan berbagai cara daripada kasih karunia Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan dampingi setiap orang yang merasa sendirian. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.